satu di antara dan menjadi dasar daripada kegiatan Haul Al-Mahfurlah Mbah Kiai Haji Abdul Fattah yang ke-34, juga Haul Mbah Nyai Mardiah binti Kiai Haji Abdullah, ugi Haul Mbah Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Fattah, Ibu Nyai Hajah Aini Izzah, juga Ibu Nyai Umamah serta suaminya Inggih menika Romo Kiai Haji Munir Bisri. Mudah-mudahan peringatan ini menjadi pepiling kita semuanya, menjadi bentuk penghargaan kita semuanya kepada beliau-beliau yang telah mendidik kita semua sehingga menjadi orang yang seperti sekarang ini. Paling tidak ada 3 hal mengapa hal ini setiap tahun kita selenggarakan. Yang pertama adalah dalam rangka untuk mengenang beliau atas jasa-jasa beliau ketika memberikan ilmu kepada para alumni, para santri, juga kepada masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan penghormatan, ikroman kepada beliau-beliau ini, karena beliau-beliau ini adalah para ulama, para orang-orang yang senantiasa hidupnya diwakafkan untuk kepentingan agama. Nomor 3, inggih menika kita mendoakan, ndongaaken dumateng para masyayikh ingkang sampun wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi keparingan rahmati Allah, sedaya dosa-dosanipun dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ibu Bapak sekalian seperti itu? Karena kita bisa mencatat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajati nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Profil Yai Fattah ini adalah seorang yang mendalami dan mencintai kitab, yang mendalami dan mencintai kitab sampai di ujung beliau gerak di rumah sakit Darmo di Surabaya itu masih meminta kepada santrinya untuk diambilkan kitab dari rumah sini ke Surabaya, yaitu kitab fikih untuk ditulis untuk bermutalaah. Padahal waktu itu beliau sudah gerah dengan sangat amat beratnya, masih juga ingat kitab dan dibaca ketika beliau ini berbaring di rumah sakit. Begitulah cintanya Yai Fattah terhadap ilmu yang luar biasa, yang insya Allah putra putrinya ini, cucunya mudah-mudahan bisa meniru watifah beliau. Kemudian para bapak, para ibu sekalian, Yai Fattah di samping membina pondok pesantren juga senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan wabil khusus adalah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Pada waktu itu beliau setelah mondok pertama adalah di Langitan, kemudian ke Kasingan di Rembang, yang kemudian terakhir adalah pondoknya di Tebuireng Jombang. Pulang dari Tebuireng Jombang, beliau membawa ilmu, juga membawa Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu jasa beliau adalah tidak ternilai, dan oleh karena itu kita semuanya, para santri, para alumni, paling tidak ikroman terhadap apa yang telah ditinggalkan oleh beliau kepada kita semuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, mengapa beliau itu mencintai ilmu pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama? Karena ada 3 pilar di dalam pesantren itu. Pesantren adalah NU kecil dan ilmu adalah pesantren besar. Ada 3 pilar yang senantiasa diberikan wasiat kepada kita semuanya, baik secara langsung maupun tidak yang langsung. Yang pertama adalah pesantren itu pilarnya adalah kiai. Jadi kalau kiai itu ya harus ada di pesantren, ya harus ada di pesantren, karena beliau adalah yang mengajari kita semua sekaligus menjadi uswah kepada para santrinya. Yang kedua, pilar yang kedua adalah santri. Jadi kalau ada kiai dan punya santri, itu bagi atau dalam perspektif dari Yai Fattah itu bukan kiai, ya kiai tapi kiai mubalik. Yang nomor 3 adalah kitab.
Kitab inilah yang menjadi referensi utama baik di dalam mengelola pondok maupun di dalam menjalankan kepengurusan di Nahdlatul Ulama. Apapun problem yang ada di Nahdlatul Ulama kala itu, saya masih mendengar langsung dari beliau adalah senantiasa dicarikan marojiknya atau referensinya dari kitab. Sekarang wallahu a'lam sekarang. Kemudian para bapak, para ibu sekalian, mengapa beliau itu senantiasa menyandarkan diri kepada kitab? Karena salah satu daripada hadis Rasulullah Muhammad SAW, halaka ummati min syai'ini tarkil ilmi wa jam'il mal, bahwa rusaknya umat manusia zaman kita sekarang ini yang pertama adalah meninggalkan ilmu, meninggalkan kitab, dan yang kedua adalah saling mengumpulkan harta